Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali hari ini dengan Umi Surna dalam pembelajaran tematik. Teman-teman sudah melaksanakan sholat duha dan ibadah pagi lainnya belum? Jika belum, silakan dilaksanakan terlebih dahulu ya. Baru setelah itu boleh menyaksikan video pembelajaran yang Umi kirimkan hari ini. Hari ini Umi akan memberikan materi kepada teman-teman, yaitu tentang garis bilangan, pecahan sederhana, dan pecahan senilai. Tapi sebelum masuk ke materi pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Garis bilangan merupakan salah satu perwakilan garis yang mana setiap titiknya mewakili bilangan tertentu. Teman-teman sudah tahu belum? Apa sih bilangan cacah? Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contohnya ya. Pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis bilangan tersebut dapat diperpanjang sampai tak berhingga. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilai bilangannya semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Penjumlahan dihitung dengan cara membuat dua tanda panah di atas garis bilangan sesuai dengan bilangan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat tanda panah terakhir. Perhatikan contohnya ya. 2 ditambah 3, kita buat dulu garis bilangannya ya. Ingat, kita harus memulai perhitungan dari angka 0. Yang dihitung adalah banyak lompatannya. Yang pertama kita beri garis dan tanda panah adalah bilangan 2. 1, 2. Panahnya tepat berada di angka 2. Kemudian ditambahkan 3. Kita lompat sebanyak 3 kali ya. 1, 2, 3. Maka panahnya berhenti di angka 5. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Contoh berikutnya yaitu 4 ditambah 9. Kita buat dulu garis bilangannya ya. Karena hasil penjumlahannya hasilnya akan lebih dari 10, maka bilangannya kita buat lebih dari 10 juga ya pada garis bilangannya. Ingat, kita harus mulai perhitungannya dari angka 0. Yang pertama kita beri garis dan tanda panah adalah bilangan 4. Maka kita akan melompat sebanyak 4 kali dari angka 0. Panahnya akan tepat berada di atas angka 4. Kemudian ditambahkan 9. Kita lompat sebanyak 9 kali ya. Maka panahnya akan tepat berhenti di angka 13. Jadi 4 ditambah 9 sama dengan 13. Kita coba menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan ya.
Rudi mempunyai 10 kelereng biru dan 3 kelereng merah. Berapakah kelereng Rudi seluruhnya? Penyelesaiannya, yang ditanya di sini adalah jumlah kelereng Rudi seluruhnya. Di sini ada 10 dan 3. Maka tinggal kita tuliskan 10 ditambah 3. Kita buat garis bilangannya ya. 10 ditambah 3. Jadi kita tarik tanda panahnya dulu dan lompat 10 kali ya. Kita tarik ke angka 10. Lalu kemudian ditambah 3. Kita lompat 3 kali. 1 2 3. Jadi tinggal kita buat tanda panahnya, yaitu berhenti di angka 13. Maka hasil 10 ditambah 3 yaitu 13. Selanjutnya yaitu pecahan sederhana. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk seperti ini. A disebut pembilang dan B disebut pecahan 1/2. Misalkan ada sebuah pepaya yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan ini dapat dinyatakan dengan pecahan seperti ini karena dibagi 2 sama besar. Pecahan ini dibaca 1/2 atau setengah. Pecahan 1/3. Sebuah pepaya dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, setiap potongannya itu dapat dinyatakan dengan pecahan ini karena dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Pecahan ini dibaca sebagai 1/3, 1/3 atau sepertiga. Pecahan 1/4. Sebuah pepaya dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Masing-masing potongannya itu dapat dinyatakan sebagai pecahan seperti ini karena dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Pecahan ini dibaca 1/4 atau 1/4. Sekarang kita coba tentukan nilai pecahannya dari kedua bangun berikut. Bangun yang pertama ada 1, 2. Ada 2 bagian yang sama besar. Yang diarsir ada 1. Karena yang diarsir ada 1, maka pecahannya adalah 1/2. Kemudian bangun selanjutnya ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 bagian sama besar. Kemudian yang diarsir ada 1, maka bentuk pecahannya adalah 1/4. Pecahan sederhana lainnya. Sekarang perhatikan contoh pecahan sederhana lainnya berikut. Ingat, bagian yang diarsir adalah sebagai pembilang. Pembilang yang berarti ia berada di atas ya teman-teman. Misalkan di sini ada bagian sama besar ada 4, maka yang diarsir ada 1, 2, 3. Maka bentuk pecahannya yaitu seluruh kotaknya ada 4, banyak kotak yang diarsir ada 3. Bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 3/4 karena 3 menyatakan yang diarsir dan 4 adalah banyaknya bagian kotaknya. Nah, ini dibaca 3/4. Selanjutnya yaitu ada jumlah seluruh kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah seluruhnya ada 9 bagian. Maka yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka bentuk pecahannya adalah 7 sebagai pembilang dan 9-nya sebagai penyebut. Maka pecahannya adalah 7/9. 7/9 yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan
Pecahan yang lain, pecahan senilai dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan. Berdasarkan garis bilangan pecahan, pecahan senilai dihubungkan dengan garis putus-putus. Perhatikan gambarnya ya. Garis bilangan pada posisi A dapat diartikan satu bagian utuh dibagi menjadi dua bagian sama besar. Pada garis bilangan B diartikan satu bagian yang utuh dibagi menjadi tiga bagian sama besar. Begitu juga seterusnya sampai ke posisi garis bilangan G. Artinya adalah satu bagian utuh dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Kita perhatikan garis putus-putusnya ya. Pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4 atau 1/2 sama dengan 2/4. Pecahan 1/2 juga senilai dengan pecahan 3/6 atau 1/2 sama dengan 3/6. Kita lihat pecahan 2/5 ya, senilai dengan pecahan 4/10 atau 2/5 sama dengan 4/10. Begitu seterusnya. Nah, teman-teman bisa melanjutkannya di rumah ya. Untuk melihat contohnya ada di buku Bu Pena. Nah, selanjutnya cara membuat garis bilangan pecahan adalah sejajarkan garisnya, kemudian bagi garisnya sesuai dengan jumlah bagian yang ingin kita bagi. Nah, teman-teman, materi yang Umi berikan hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga materi yang ingin Umi sampaikan kepada teman-teman dapat tersampaikan dengan baik. Nah, agar teman-teman lebih paham dengan materi yang Umi berikan hari ini, Umi ingin memberikan tugas atau latihan kepada teman-teman. Tugasnya yaitu ada pada buku Bu Pena di halaman 159 nomor 1-3 tentang garis bilangan dan halaman 176 nomor 2 A-C tentang menentukan pecahan berdasarkan gambar yang diarsir, dan halaman 189 A-D yaitu tentang garis bilangan untuk menentukan pecahan senilai. Nah, selamat mengerjakan teman-teman. Semangat ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sampai di sini dulu teman-teman video materi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.